Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, anak-anak, pada hari ini kita akan mempelajari materi tentang perbandingan trigonometri sudut-sudut berelasi ya. Di sini nanti kalian bisa mencari atau menentukan sudut yang besarnya lebih dari 90 derajat ya. Tanpa melihat tabel trigonometri yang lengkap ya. Jadi misal kalian hanya hafal nilai trigonometri dari sudut 0 derajat sampai 90 derajat saja. Nah, jadi walaupun kalian hanya hafal segitu, nah nanti untuk menentukan nilai yang besarnya lebih dari 90 derajat, kalian bisa menggunakan rumus-rumus yang ada di sudut-sudut berelasi. Selain itu, nanti juga kalian akan memahami letak-letak titik dari suatu koordinat kartesius. Ya, jadi di sini nanti ada yang namanya kuadran ya, yaitu kuadran 1, 2, 3, dan 4. Nah, itu letaknya berbeda-beda tergantung dari titik koordinat kartesius tersebut. Ya, langsung saja ya. Nah, di sini terdapat atau 4 buah bagian ya. Jadi ada 4 buah bagian dari bidang koordinat kartesius. Nah, bagian ini dalam trigonometri atau sudut berelasi disebutnya kuadran ya. Nah, jadi ada 4 buah kuadran dalam bidang koordinat kartesius. Nah, ini perhatikan koordinat kartesius di bawah ini ya. Jadi di sini terdapat sumbu X dan sumbu Y. Nah, lihat. Dari sumbu X dan sumbu Y ini tercipta atau memiliki 4 buah bagian. Yang mana? Yaitu ada di kanan atas ini nih. Sebelah sini nih, kanan yang ada di atas. Terus sebelah kiri atas, kiri bawah, dan kanan bawah. Nah, ini ada 4 buah bagian atau kuadran ya. Nah, yang mana yang kuadran 1? Nah, kuadran 1 itu ada di posisi sini ya, yaitu ada di kanan atas. Nah, kuadran 2 sebelah kirinya. Nah, berarti ada di posisi kiri atas. Kuadran 3 di kiri bawah, dan kuadran 4 ada di kanan bawah. Nah, ini ya. Jadi kalian harus paham nih letak atau posisi yang ada dari kuadran 1, 2, 3, dan 4. Ya. Sampai sini paham ya? Nah, misalkan terdapat sebuah titik A. Ya, titik A ini memiliki koordinat X, Y. Ya, X ini berarti dia nilainya ada di sumbu X. Nah, ini nih ya. Nah, kalau Y dia nilai ada di sumbu Y. Lihat, X, Y ini nilainya kedua-duanya adalah positif. Kenapa? Ya, karena sumbu X yang ada di sebelah kanan ini ya, dari titik tengah ini nih, titik tengah yang ini nih, saya tandain merah ya, ke arah kanan, dia memiliki nilai yang positif. Nah, serta sumbu Y dari titik tengah ini ya, titik potong antara sumbu X dan sumbu Y itu kalau ke atas dia juga memiliki nilai yang positif. Nah, jadi sebuah titik jika nilai atau titik koordinatnya kedua-duanya positif, sudah dipastikan dia ada di kuadran 1 ya. Itu ya. Nah, misal dari sebuah titik ini, titik A ini ya, kita buat garis sampai ke arah titik pangkal atau titik pusat yang 0,0 ini ya, titik 0 ini. Nah, kita beri nama dia R. Nah, dari garis R ini dengan sumbu X atau sumbu Y dia akan tercipta sudut ya. Nah, misal sudut ini kita beri nama sudut A1. Alfa 1 maksudnya ya. Sudut alfa 1. Nah, sudut alfa 1 ini besarnya berapa? Nah, ya. Ini ya, untuk kalian ketahui,
di kuadran 1 ini besar dari sebuah sudut itu dari sudut 0 derajat sampai 90 derajat. Jadi di sini pertamanya ini besarnya 0 derajat. Nah, sampai di sini 90 derajat. Itu besar dari sudutnya di kuadran 1. Nah, untuk menentukan nilai dari trigonometri yang ada, yang letaknya sudutnya itu di antara 0 derajat sampai 5 derajat, kalian kan sudah tahu ya, karena sudah mempelajari sudut istimewa yang nilainya sudah pasti. Seperti sin 0 nilainya adalah 0 ya. Sin 0 derajat nilainya 0 derajat, sin 30 derajat nilainya setengah, sin 45 derajat nilainya setengah akar 2, sin 60 derajat nilainya setengah akar 3, dan sin 90 nilainya 1. Nah, itu kan nilai-nilai trigonometri di sudut istimewa ya, dan seterusnya. Seperti itu ya. Jadi di sini sudah bisa ditentukan. Jadi kalian tuh syaratnya itu harus menghafal nilai trigonometri sudut-sudut istimewa ya. Nah, yang kedua, misal ini terdapat titik B. Nah, titik B ini dia letaknya atau memiliki titik koordinat min X, Y. Kenapa min X? Nah, ini lihat. Jadi, kenapa min X? Karena yang tadi di sebelah kanan ini kan, dari titik perpotongan ini antara sumbu X dan sumbu Y merupakan positif. Maka yang ada di sebelah kiri itu dia bernilai negatif. Maka min X ini terdapat di sumbu X ya. Nah, sedangkan Y-nya itu ada di sumbu Y. Nah, karena ada di atas, maka dia bernilai positif. Jadi, letak koordinat dari kuadran 2 ini, salah satunya itu adalah nilai X-nya atau nilai yang ada di sumbu X-nya harus negatif. Sedangkan yang di sumbu Y dia bernilai positif. Nah, maka sudah dipastikan titik tersebut akan berada di kuadran ya, dia ada di kuadran 2. Nah, sama ya, dari titik B ke titik pusat 0 kita buat garis dengan R. Nah, maka besar sudut yang ada di kuadran 2 ini dia, nah ya, kita beri simbol dengan alfa 2. Nah, besar alfa 2 ini sudutnya ada di antara 90 derajat sampai 180 derajat. Nah, jadi di sini 180 derajat ya. Atau kalau dalam radian itu pi per 2 kurang dari alfa 2 kurang dari V ya. Nah, ini paham ya? Nah, ini kalau dalam nilai sudutnya yang lebih dari 90 derajat, kita baru menggunakan rumus sudut-sudut berelasi ya. Untuk yang mudah, nah, rumusnya itu adalah 180 derajat min alfa. Nah, ini ya rumusnya. 180 derajat min alfa. Di sininya bisa sin, bisa cos, bisa tan, nah, bisa sekan, bisa kosekan, bisa kotangin ya. Tergantung dari soalnya nanti contohnya. Di kuadran 3 ini misal terdapat sebuah titik C ya, dengan koordinat min X, min Y. Nah, jadi letaknya ada di min X dan min Y. Kedua-duanya itu bernilai negatif. Berarti letak suatu titik koordinat yang kedua-duanya negatif, sumbu X dan sumbu Y-nya negatif, maka dia ada di kuadran 3. Nah, ini ya. Berapa besarnya atau sudut yang ada di kuadran 3 ini? Nah, letak dari sudut kuadran 3 ini
kita misalkan alfa 3 ya, dia besarnya dari 180 derajat sampai 270 derajat. Nah, di sini 270 derajat gitu ya. Nah, yang keempat, misal terdapat sebuah titik D ya, dengan titik koordinat X, min Y. Nah, jadi X nya itu atau sumbu apa ini, sumbu X nya dia positif dan sumbu Y nya itu negatif min Y. Nah, berarti yang di sini nih ya, nih ada yang kekurangan. Untuk sumbu Y yang ada di bawah itu bernilai negatif. Nah, jadi dia kuadran 4 itu titik koordinatnya sumbu X-nya positif, tapi sumbu Y-nya dia negatif. Nah, ya, letaknya situ. Nah, berapa besar sudut dari kuadran 4? Nah, ini ya, jadi kuadran 4 ini kita beri simbol sudutnya alfa 4. Besarnya itu antara 270 derajat sampai 0 derajat. Bukan 0 derajat. Walaupun ini balik lagi ke awal, tapi bukan 0 derajat, melainkan 360 derajat, yaitu dari 270 derajat sampai 360 derajat ya, atau dalam radian 3V/2 ya, kurang dari alfa 4 kurang dari 2V. Nah, jadi di sini sama aja ya, mau dalam derajat atau dalam radian itu sama aja intinya ya. V ini kalau dalam radian nih besarnya 180 nih, 180 derajat ini sama dengan V. Jadi kalau dalam radian V itu 180 derajat. Oke. Nah, seperti itu ya. Sudah paham ya untuk membedakan kuadran 1, kuadran 2 dan kuadran 3 serta kuadran 4. Setelah letak titik dari suatu koordinat. Nah, dia ada di kuadran berapa nih? Itu. Jadi yang membedakannya itu adalah titik koordinatnya. Jika titik koordinatnya semuanya positif, sudah dipastikan dia di kuadran 1. Jika titik koordinatnya sumbu X-nya negatif dan sumbu Y-nya positif, dia di kuadran 2. Jika titik koordinat sumbu X dan sumbu Y-nya negatif atau kedua-duanya negatif, dia di kuadran 3. Dan jika letak titik koordinat sumbu X positif dan sumbu Y-nya negatif, maka dia di kuadran 4. Nah, untuk mencari nilai sudut dari kuadran 4 ini, yaitu 360 derajat dikurang alfa. Jadi ini aja yang harus dihafalkan jika kalian menentukan nilai dari sudut yang besarnya lebih dari 90 derajat ya. Bisa 180 derajat dikurang alfa. Nah, jadi lebih dari 90 derajat dan kurang dari 180 derajat. Jika menentukan sudut relasi yang besar sudutnya 180 derajat sampai 270 derajat, rumusnya 180 derajat plus alfa ya. Nah, jika mencari besar sudut antara 270 derajat sampai 360 derajat, itu menggunakan rumus 360 derajat min alfa. Kalau dari 0 derajat sampai 90 derajat kalian hafalkan ya nilainya, karena nanti di sini antara kuadran 2, 3 dan 4 juga menggunakan kuadran 1 nanti ujung-ujungnya. Maka syaratnya harus hafal besar atau nilai dari sudut-sudut istimewa. Nah, selanjutnya nih, tanda perbandingan trigonometri di setiap kuadran. Nah, ini juga harus paham. Jadi di setiap kuadran ini ada tanda-tanda untuk perbandingan trigonometri ya, untuk menentukan nilai dari sudut-sudut berelasi. Nah, di sini lihat kuadran 1. Nah, kuadran 1 ini dibacanya, ini kuadrannya ya, ini kuadran 1, 2, 3, 4. Nah, yang ini perbandingan trigonometrinya, ada sinus, kosinus,
tangen, kosekan, sekan, dan kotangen. Lihat di kuadran 1, kita bacanya ke bawah ya. Di kuadran 1, nah ini ya, dari 0 derajat sampai 90 derajat, dia bernilai positif semuanya. Jadi nilai dari kuadran 1 itu harus bernilai positif. Kenapa? Karena dia ada di letak sumbu X positif dan sumbu Y positif. Ya, jadi semuanya positif di sini. Kuadran 1 semua, nah ya, ini kuadran 1 semuanya semuanya bernilai positif untuk perbandingan trigonometrinya. Di kuadran 2, lihat kuadran 2, yang bernilai positif hanya sinus dan kosekan. Nah, sinus dengan kosekan ya. Jadi di kuadran 2 ini yang bernilai positif itu adalah sinus dan kosekan. Yang bernilai positif. Di kuadran 3 yang bernilai positif itu tangen dengan kotangen. Nah, ini nih. Kuadran 3 yang bernilai positif tangen dengan kot. Tangen, tan dan kot ya, yang bernilai positif. Dan di kuadran yang terakhir, kuadran 4, itu yang bernilai positif hanya kosinus dan sekan. Kos dan sekan. Itu ya. Seperti itu ya. Jadi untuk kuadran 1 yang bernilai positif, perbandingan trigonometrinya adalah semuanya. Kuadran 2 sinus dan kosekan, kuadran 3 tangen dan kotangen, dan kuadran 4 kosinus dan sekannya yang bernilai positif. Selain itu ada juga sudut negatif ya. Nah, sudut negatif ini dia memiliki sudut negatif. Berarti kalau dia memiliki sudut negatif, dia berlawanan dari ketentuan ini nih. Tadi kan ini sudutnya itu berlawanan arah jarum jam ya, ke arah kiri ya. Jadi menentukan sudutnya dari arah kiri nih. Kalau sudut negatif berarti dia ke arah kanan muternya, atau searah jarum jam. Nah, gini ya, searah jarum jam. Ke arah kanan kan arah jarum jam, iya. Nah, berarti kalau ke arah sudutnya itu ke arah atau searah jarum jam, dia memiliki sudut yang negatif. Nah, jadi min alfa. Nah, untuk perbandingan, nilai perbandingan trigonometri sudut negatif adalah jika sinus min alfa, maka dia sama dengan min sin alfa. Nah, kalau kosinus dari sudut negatif, dia jadinya kosinus alfa, jadi positif ya. Nah, tangen min alfa jadi min tan alfa. Atau sudut negatif ini dia jadi nanti ada di kuadran 4 nih, adanya kan di posisi kuadran 4, maka nilai tanda perbandingan trigonometrinya sama seperti kuadran 4. Nah, sinusnya negatif kan, nah, kosinusnya positif hasilnya ya, tangennya negatif. Nah, maka kosekannya juga negatif di sini ya. Di sini berarti kosekan dari min alfanya juga negatif ya, negatif kosekan. Ini negatif kosekan. Kalau sekannya positif, sekan dari negatif alfa, maka dia bernilai positif. Nah, atau jadi sekan tetap ya, sekan alfa, sekan alfa. Nah, kalau ini tadi kosekan CSC ya, CSC. Nah, terus kalau kotangen dia juga negatif,
Jadi sesuai dengan kuadran 4 ya. Kotangent min alfa sama dengan min kotangent alfa. Seperti itu ya. Ya, untuk lebih memahaminya kita akan lanjut ke contoh soal saja ya. Nah, contoh soal. Nah, ini lihat. Tentukan nilai trigonometri berikut. Nah, di sini ada sinus 135 derajat. Yang B kosinus 210 derajat. C tangen 315 derajat. Yang D sekan 300 derajat. Yang E kosinus negatif 60 derajat. Nah, jadi di sini kita menentukan besar atau nilai dari trigonometri yang sudutnya lebih dari 90 derajat. Nah, itu ya. Lanjut yang A. Nah, di sini kan kita disuruh mencari sinus 135 derajat. Nah, sinus 135 derajat ini dia ada di kuadran kedua. Maka kalau di kuadran kedua, rumusnya itu adalah 180 derajat min alfa. Alfanya itu apa? Alfanya itu jadi 180 derajat dikurang berapa? Maka hasilnya jadi 135 derajat. Oleh karena itu 180 derajat dikurang 45 derajat. Jadi 45 derajat ini merupakan sudut yang dicarinya ya. Atau nilainya. Di sini kan 180 derajat dikurang 45 derajat itu merupakan 135 derajat. Ya, paham nggak? Jadi gini, 135 ini 135 derajat ini sama dengan 180 derajat dikurang berapa? Biar hasilnya 135 gitu loh maksudnya. Maka dikurang 45 derajat. Ya. Jadi 180 dikurang 45 derajat itu hasilnya 135. Sama aja kan? Jadi sin 135 derajat itu bisa ditulis sin 180 derajat dikurang 45 derajat. Paham ya? Nah, maka tetap ya pakai sin lagi. Nah, ini sin 45 derajat. Dari mana 45 derajat? Ini dari sini diturunin tanpa memakai negatifnya ya. Jadi langsung aja sin 45 derajat. Nah, dalam sudut-sudut istimewa sin 45 derajat itu berapa? Yaitu setengah akar 2. Seperti itu ya. Paham, oke? Ya, selanjutnya yang B itu kosinus 210 derajat ya. Ya, sini kan kosinus 210 derajat ini dia ada di kuadran ketiga. Nah, ya. Kuadran ketiga bisa kita menggunakan yang tadi 180 derajat plus sudut berapa. Nah, biar dia ada di yang kita cari. Nah, di sini kan kosinus 210 derajat. Ini bisa kita tulis menjadi kosinus 180 derajat ditambah berapa biar hasilnya 210, yaitu berarti 30 derajat ya. Maka karena di kuadran 3 tadi yang nilainya positif hanya tan ya, karena di sini kosinus maka jadi pakai min cos gitu ya. Di kuadran 3 itu yang positif hanya tan dan kotangen yang bernilai positif, ingat. Jadi karena di situ kosinus, maka jadi min cos. Nah, di sini kan tadi kuadran 2 bernilai positif adalah sin dan kosekan, maka di sini sinnya positif juga ya. Nah, kalau yang di B jadi min cos. Nah, nilai dari kosinus 30 itu berapa? Kosinus 30, ya bener ya. Setengah akar 3, karena ada min, jadi nilainya adalah min setengah akar 3. Maka nilai sudut dari kosinus, nilai trigonometri dari kosinus sudut 210 derajat itu min setengah akar
3. Seperti itu ya. Paham ya? Nah, yang C berarti tangen 315 derajat. Nah, berarti dia ada di kuadran 4 ya, karena kuadran 4 itu dari 270 sampai 360 sudutnya. Ini ada di kuadran 4. Kuadran 4 yang bernilai positif itu apa? Kosinus dengan apa? Sekan ya. Dengan sekan. Maka karena di sini tangen, dia posisinya nanti min ya, min tan. Nah, di sini 315 derajat itu berarti 360 derajat dikurang berapa? Biar hasilnya 315 yaitu 45 derajat ya. Jadi di sini didapatkan min tan 45 derajat. Nah, nilai dari tan 45 itu berapa? 1 kan, 45 itu karena ada min, jadi nilainya adalah min 1. Maka nilai trigonometri tangen atau tan 315 derajat itu adalah min 1. Nah, sekarang yang sekan, yang D ya, yang D itu sekan 300 derajat. Dia juga ada di kuadran ke-4 ya. Maka sekan 300 derajat bisa kita tulis sekan 360 derajat dikurang 60 derajat. Biar jadi kan 360 dikurang 60 itu kan 300 ya. Balik lagi ke sini. Jadi ini hanya format ya, dijabarkan saja dengan menggunakan rumus yang ada di kuadran 4. Maka sekan kuadran 4 itu tadi yang positif kosinus dengan sekan ya. Ya enggak? Iya, maka dia nilainya jadi positif juga sekannya. Jadi sekan 60. Nih lihat, tulis lagi 60-nya dari sini ya. Ini tadi 45-nya juga dari sini. Ya, ini 30-nya dari sini. Seperti itu ya. Nah, sekan 60 itu berapa? Sekan 60 itu kan dia kebalikan dari, ya kalau kalian belum hafal ya, belum hafal sekan dan 60 itu berapa ya. Jadi belum hafal nilai perbandingan sudut-sudut istimewa, atau hafalnya hanya sin, cos, tan saja, sedangkan sekannya belum hafal. Ini kita bisa tentukan dengan perbandingan atau kebalikan dari nilai kosinus. Nah, ya. Jadi kan sekan ini merupakan kebalikan dari cos. Ya. Jadi sekan ini bisa dicari dengan 1 per cos. Nah, sudutnya ya. Berarti kalau di sini 60 derajat berarti 1 per 60 derajat. Itu ya. Nah, kan kalian tahu hanya tahu di kosinus. Kalau kosinus 60 kalian tahu berapa kosinus 60, yaitu 1 per 2. Nah, maka cari seperti itu ya. Jadi nilai sekan ini, nah ini lihat, dia bisa dicari dengan menggunakan kosinus. Jika kalian tidak hafal nilai langsung secara langsung sekan 60-nya, tapi hafalnya hanya kosinus ya. Jadi bisa dicari nilai sekan dengan kebalikan atau rumus kebalikan yang ada di perbandingan trigonometri. Sekan ini kebalikan dari kosinus. Jadi 1 per kosinus 60 derajat. Kosinus 60 itu berapa? Setengah kan? Jadi ini 1 per setengah. Nah, ini sama dengan 2. Maka nilai dari sekan 60 derajat itu adalah 2. Atau nilai dari sekan 300 derajat itu adalah 2. Kok bisa ini 2? Ini kan 1 dibagi 1 per 2. Ini ya. Kalian harus ingat untuk yang ini. Ini kan artinya 1 dibagi setengah kan. Nah, jadi yang pembaginya itu ada di antara 1 dengan 1. Atau bisa ditulis itu jadi 1 per atau 1 dibagi, nah 1 per 2. Nah, karena pembaginya yang ini, yang atas nih bukan yang bawah itu bilangan pecahan, maka bisa ditulis
1 dikali 2 dibagi 1. Nah, setengahnya ini 2/1 ya. Jadi setengahnya ini 1/2-nya ini kita balik. Yang tadinya 2-nya di bawah kita tulis di atas. Nah, 1 yang ini jadi bawah. Jadi sama aja. 1 kali 2 kan 2. 2 dibagi 1 ya 2. Seperti itu ya. Jadi lihat pembaginya. Ingat lagi, jika misal kalau A per B, nah jika pecahannya ada di atas, misal A per B nih, pecahannya itu A per B dibagi C, nah pembaginya ada di bawah, maka A per B nya ditulis, bukan dibalik ya. Jadi tulis lagi A per B, pecahannya nih A per B dikali, nah C yang ini, C nya ini kan tadi sendirian, kita tambahin jadi 1 per C. Seperti itu ya, jika pembaginya ada di bawah. Jadi pecahannya ada di pembilang. Nah, angka pembilangnya berbentuk pecahan, sedangkan penyebutnya bukan. Jadi cara mengerjakannya seperti ini. Kalau ini pembilangnya berbentuk bilangan asli, penyebutnya berbentuk pecahan. Jadi caranya seperti ini. Oke, paham ya? Jika kedua-duanya pecahan, nah, jadi pembilangnya pecahan A per B, penyebutnya juga pecahan, misal C per B. Nah, berarti yang pembilangnya tulis lagi. Nah, jadi untuk pembilang itu dia tidak dibalik ya, yang dibalik itu hanya untuk penyebut dikali, nah, jadi A per B dikali D per C. Yang ini kenapa ditambahin 1? Karena kan ini C per 1 kan. Nah, sama aja seperti yang di bawah. Jadi D-nya itu 1 di sini. Jadi 1 per C. Seperti itu ya. Paham ya? Nah, yang terakhir untuk sudut negatif, nah di sini kan kosinus min 60 derajat. Nah, tadi kosinus min 60 derajat itu dia jadi tetap cos 60 derajat ya. Karena sama-sama ada di seperti di kuadran 4 ya. Nilainya kosinus itu adalah positif. Jadi nilai dari kosinus 60 tadi setengah. Seperti ya, paham ya? Oke, paham? Iya. Nah, ini sudah selesai. Semoga kalian paham dari penjelasan yang Bapak kasih. Ya, jika masih belum paham, silakan dilihat-lihat lagi videonya. Jika masih belum paham juga, boleh ditanyakan ya kepada guru masing-masing yang mengajar kalian ya. Atau kalian bisa mencari referensi dari penjelasan yang ada di YouTube yang lainnya atau yang ada di buku. Terserah ya. Belajar dari siapapun boleh ya, yang penting ilmunya yang kita ambil ya. Mau belajar dari teman kamu yang lebih paham, silakan, nggak apa-apa. Oke, sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tetap semangat ya.